Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rauf dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan membagikan video materi aliran pendidikan modern. 1. Ada aliran pendidikan progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pelajaran. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah program yang berbasis ada pengalaman atau kegiatan yang diminati oleh setiap peserta didik. Tujuan pendidikan dalam aliran progresivisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pendidikan progresivisme menganut pendidikan yang berpusat ke anak dan peserta didik. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak memiliki individualitas sendiri. Anak mempunyai alur pemikiran sendiri, mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, anak harus berlakuan berbeda dengan orang dewasa. Adapun metode pendidikan progresivisme secara umum terbagi menjadi 3, yaitu metode belajar aktif, metode monitor kegiatan belajar, dan metode penelitian ilmiah. Aliran pendidikan esensialisme. Esensialisme modern adalah gerakan pendidikan yang memprotes aliran progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Menurut aliran esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara terangsur-angsur melalui kerja keras dalam waktu kurung yang cukup lama, dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan pendidik atau guru kuat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan dalam kelas. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu dan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat. Bentuk unsur-unsur yang inti atau esensial dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelektual atau kecerdasan. 3. Ada aliran pendidikan rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 4. Ada aliran pendidikan konstruktivisme. Gagasan pokok ini diawali oleh Giambattista Vico. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika mengetahui, hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia menciptakan segala sesuatu itu. Manusia hanya dapat menunjukkan pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Dia berkata bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungan lainnya. Artinya, pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Jean, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya sehingga dapat terbentuk pengertian baru. 5. Ada aliran pendidikan perennialisme.
Pluralisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa hendaknya sesuatu merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seorang dapat berpikir secara induktif jadi bahan berpikir, maka kebenaran itu dapat dihasilkan. Pengetahuan mengenai prinsip pertama adalah modal bagi seorang untuk mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Dengan pengetahuan bahan yang seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan kecerdasan, dengan pengetahuan bahan yang cukup, orang yang mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problema yang perlu cukup, orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian dari masalahnya. Diharapkan peserta didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam dan lain-lainnya yang telah banyak memberikan sumbangan pada perkembangan zaman dulu. Tokoh perkembangan aliran ini adalah Plato, Aristoteles dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada dasarnya, peserta didik perlu diberi kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selainnya perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, bahasa, serta meneliti. 6. Ada aliran pendidikan idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, jiwa adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita enggan yaitu dunia ide menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan dan menilai segala sesuatu yang dialami. Para peserta didik yang menikmati pendidikan aliran idealisme secara gencar-gencaran diajarkan memperoleh pendidikan pembelajaran secara khusus, sebab pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting ke dalam pemikiran peserta didik, sehingga kalau perlu berkumpul antara muncul atas kadar ledak kecil yang tidak banyak bermakna. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat pada peserta didik atau materi pembelajaran, bukan pula ada masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal: tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan tujuan campuran antar keduanya. Terima kasih, itulah materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.